Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan bersama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang cara penyebaran Islam di Indonesia. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia dan bukti-bukti yang ada di Indonesia melalui proses masuknya itulah yang kita pelajari. Kemudian di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia. Baik, kita lanjut di sini. Penyebaran Islam di Indonesia ada lima cara ya, ada 5 cara yang dilakukan oleh para pendakwah Islam awal. Islam masuk ke Indonesia ini dengan cara yang begitu damai. Proses islamisasi yang damai inilah harusnya menjadi dasar kita dalam beragama dan hidup di tengah masyarakat dengan penuh kasih terhadap sesama ya. Tidak ada istilahnya orang yang saling marah, karena dalam agama kita tidak pernah mengajarkan rasa dengki terhadap sesama. Yang ada dalam agama kita yakni mengajarkan rasa kasih terhadap sesama, peduli terhadap sesama, kemudian simpati terhadap sesama. Itu yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Nah, bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia? Di sini ada 5 cara dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui seni budaya, dan yang kelima melalui politik. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kelimanya ini bisa jadi cara yang ampuh untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui ya, Islam di Indonesia itu mayoritas atau pemeluknya itu cukup banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa negara muslim yang lain, kita ini termasuk negara yang paling sukses dalam terjadinya islamisasi di negara kita dibanding dengan beberapa negara yang lain. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara penyebaran Islam itu sendiri yang terjadi pada masa itu di Indonesia. Nah, yang pertama, cara menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama yakni melalui perdagangan. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Arab maupun dari Gujarat, India. Karena bagaimanapun proses yang ada pada mulanya adalah mereka para pendakwah Muslim itu datang dengan tujuan untuk berdagang. Seperti yang tampak di gambar ini ya, ini hanya ilustrasi bagaimana orang Muslim yang berasal dari Arab maupun dari Gujarat, India datang ke Indonesia untuk berdagang pada awalnya. Pada mulanya untuk berdagang, kemudian terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, dan diketahui bahwasannya penjual itu beragama Islam, maka penduduk pribumi yang ada di Indonesia ini ingin mengetahui lebih bagaimana sih agama yang dia peluk, bagaimana sih cara menjalaninya. Nah, dari sinilah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, dan kemudian terjadi proses islamisasi secara tidak langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan proses atau cara menyebarkan Islam di Indonesia ini melalui perdagangan. Nah, baik. Yang kedua, selain perdagangan, yakni dengan cara pernikahan. Lewat cara pernikahan ini pasti jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia akan bertambah ya. Misal kalau si A menikah dengan si B, otomatis otomatis anak yang dilahirkan nanti bisa bisa jadi dianjurkan untuk memeluk agama Islam. Nah, dengan proses inilah kemudian si A dan si B melahirkan satu anak yang beragama Islam, kemudian si anak ini yang katakanlah ini adalah si C, ini bisa bisa menikah dengan orang lain, dan kemudian bisa mengajak orang lain untuk masuk agama Islam. Nah, ini kemudian terjadilah proses islamisasi melalui cara pernikahan. Nah, yang ketiga, ini yang lebih unik adalah melalui pendidikan. Cara menyebarkan Islam di Indonesia melalui cara pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri
pendidikan yang berlangsung ada dua macam, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan pondok. Nah, apa bedanya antara pesantren dan pondok? Nah, kalau pesantren itu proses pendidikan agama Islam, ya nyantri tapi tidak mondok. Nah, kalau pendidikan pondok itu ya orang tersebut, santri tersebut mondok, dan dalam waktu yang cukup lama tidak bisa pulang ke rumah. Nah, tapi pada akhirnya kedua kedua ini ya, kedua model tersebut ini akan kembali lagi ke tengah masyarakat dan turut serta dalam menyebarkan agama Islam ke beberapa pelosok atau ke daerah masing-masing. Nah, dari sini kemudian Islam juga bisa bisa menyebar ke beberapa wilayah. Nah, cara yang dilakukan dengan pendidikan ini dilakukan oleh beberapa wali. Nanti kita bahas siapa saja sih wali yang ada di Indonesia yang ikut menyebarkan agama Islam melalui cara pendidikan. Nanti kita bisa lihat. Ya, baik, selanjutnya cara menyebarkan Islam dengan cara seni budaya. Bagaimana kok seni dan budaya bisa 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 menjadi perantara untuk menyebarkan agama Islam. Ya, penyebaran Islam melalui seni dan budaya merupakan alat dakwah yang cukup menarik simpati atau perhatian publik dan dengan mudah menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Ya, seperti gambar di samping itu ya, ada jenis musik tradisional Indonesia yang sejak dulu sampai sekarang masih eksis abis dilakukan untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain memeluk ajaran agama Islam. Nah, karena agama Islam itu seperti di awal tadi disampaikan, agama Islam yang masuk di Indonesia itu cukup berlangsung dengan damai. Nah, kenapa kok bisa damai? Salah satu caranya adalah dengan melalui seni dan budaya. Karena orang di Indonesia itu tertarik dengan kesenian dan budaya yang ada di Indonesia, kemudian orang Indonesia mempelajari kenapa kok ini musiknya kok menarik, kok budaya ini menarik. Nah, salah satu wali atau sunan yang pernah membawakan apa dengan menggunakan cara ini ya, dengan cara seni dan budaya ini, dengan media seni dan budaya ini, ada satu tokoh wali yang bernama Sunan Kalijaga, itu menyebarkan agama Islam dengan cara seni dan budaya. Nah, dan banyak juga pengikutnya karena karena melalui media seni dan budaya ini cukup menarik minat dan perhatian masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya selain seni dan budaya, ternyata ada proses atau cara politik. Bagaimana penyebaran agama Islam dengan cara politik? Ya, penyebaran Islam melalui jalur politik bisa dilakukan dengan cara menikahi salah satu putri raja sehingga dapat mempengaruhi orang lain dalam istana untuk memeluk agama Islam. Otomatis ya, kalau misalkan ada seorang muslim yang pengen melakukan islamisasi dengan cara politik, itu bisa kita menikahi salah satu putri raja, kemudian kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada dalam istana itu, kemudian sistem administrasi atau sistem hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat bisa kita gunakan dengan sistem sistem Islami atau dengan cara yang menurut agama Islam. Maka secara tidak langsung dari sini orang-orang yang menerima atau yang mengikuti tata hukum yang berlaku di suatu kerajaan itu juga dengan sadar memeluk agama Islam, atau secara tidak langsung mereka ingin atau tertarik untuk mempelajari bagaimana sih Islam itu. Nah, dari situ, dari ketertarikan itulah kemudian terjadi interaksi dan terjadi proses islamisasi di wilayah tersebut. Baik, kita lanjut di sini. Peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Di sini ada 9 wali, ada 9 orang yang pertama masuk Islam, yang cukup soleh pada waktu itu. Ini cukup punya andil besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, di antara Wali Songo ini yang pertama adalah Sunan Gresik,
Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kalian bisa cek di buku paket pendidikan tarikh kelas 9 di halaman 18. Di situ kalian bisa belajar, kalian bisa membaca secara lebih detail bagaimana proses islamisasi atau cara dakwah yang dilakukan oleh para 9 wali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara secara tidak secara mendetail. Saya generalisasikan dari ke-9 wali ini ada beberapa poin penting atau hal-hal yang bisa kita teladani dari proses dakwah yang dilakukan oleh 9 wali ini. Nah, teladan dari Wali Songo di sini beberapa cara dakwah yang dapat kita teladani dari 9 wali di atas. Yang pertama adalah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo berlangsung dengan damai. Siapa yang melakukan dakwah penyebarkan agama Islam ini dengan cara damai? Loh, kalau misalkan dengan cara damai memang ada cara lain. Ya, nanti kita bahas. Yang pertama adalah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo berlangsung dengan damai. Contohnya siapa yang melakukan itu? Yakni Sunan Giri dan Sunan Ampel. Kalian bisa cek itu di buku paketnya halaman 18 sampai seterusnya. Di situ Sunan Giri dan Sunan Ampel, ya meskipun semuanya juga bisa melakukan dakwah dengan cara damai. Tapi di sini yang saya ambil sebagai contoh adalah Sunan Giri dan Sunan Ampel di sini melakukan cara dakwah dengan cara dakwah yang damai. Apa buktinya? Yakni dengan melangsungkan proses dengan melalui pendidikan. Yang kedua, menjadikan tradisi dan budaya setempat sebagai media dakwah dalam mengajarkan agama Islam. Siapa Sunan atau Wali Songo yang mengajarkan hal itu? Yang pertama yaitu adalah contohnya adalah Sunan Kalijaga. Apa yang dibawa? Ya, Sunan Kalijaga ini memadukan antara kesenian tradisi lokal dengan agama Islam. Jadi agama Islam di situ dimasukkan dalam unsur kesenian itu, sehingga narasi cerita yang disampaikan dalam kesenian itu bernuansakan atau bernafaskan agama Islam. Ya. Yang ketiga adalah dakwah menggunakan cara politik dan strategi perang adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh para 9 wali bila jalan damai sukar untuk ditempuh. Siapa yang melakukan ini? Salah satunya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lah, bagaimana prosesnya kok bisa cara politik atau strategi perang yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah ini? Ya, kalau kita lihat di buku paket halaman 22 di situ kita bisa melihat bahwasanya Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pernah melakukan tradisi, ya bukan tradisi, ya namanya ekspedisi perjalanan perang ke wilayah Banten, menaklukkan wilayah Banten karena tidak mau tunduk atau tidak mau memeluk agama Islam. Nah, di sini jalan perang yang dilakukan oleh Sunan Syarif Hidayatullah itu merupakan cara terakhir karena cara damai tidak bisa dilakukan. Nah, jadi dari sini teladan dari Wali Songo yang bisa kita petik, kita bisa pelajari bahwasannya agama Islam itu merupakan agama yang damai, tidak perlu ada kekerasan dalam beragama, dan media dakwah yang ada di Indonesia sendiri itu cukuplah menjadi satu mediator untuk menyebarkan agama Islam. Tidak perlu memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, cukup kita lakukan secara damai, kita lakukan secara bijak, nanti orang lain juga bisa memeluk agama Islam. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari apa yang dapat kita teladani dari ke-9 wali tersebut. Nah, baik. Nah, ini kata terakhirnya. Bila kalian menyimpan beberapa pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan sungkan untuk bertanya karena malu bertanya sesat di jalan katanya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.